bikin nangis. Aku obrak-abrik pernikahan suamiku, izin pergi dinas tak disangka. Justru buat pesta pernikahan dengan wanita lain, ternyata namaku Sekar, 32 tahun. Sejak menikah 7 tahun lalu, hidupku seperti roda militer, teratur, penuh disiplin, dan sepi. Suamiku, Dimas, seorang prajurit aktif yang sering dikirim keluar kota. Kadang 3 minggu, kadang 2 bulan. Pulangnya sebentar, lalu pergi lagi. Begitu terus. Tapi aku bangga. Karena setiap kali kulihat ia memakai seragam lorengnya, berdiri tegap sambil mencium keningku sebelum berangkat, ada rasa haru yang tak bisa kujelaskan. Doakan aku, Sekar, katanya setiap kali akan berangkat. Selalu, jawabku, menahan tangis di ujung mata. Kami punya seorang anak perempuan berusia 5 tahun, Nara. Wajahnya mirip sekali dengan Dimas. Dan mungkin karena itulah, aku tak pernah benar-benar merasa sendirian. Wajah Nara adalah pengingat cinta kami. Penguat di saat malam terlalu dingin dan rumah terlalu sunyi. Hari-hariku dipenuhi rutinitas sederhana. Mengurus rumah, mengantar Nara sekolah TK, mengajar les privat di sore hari, lalu menunggu panggilan video dari Dimas yang biasanya datang larut malam. "Sayang, kamu kelihatan capek," kata Dimas suatu malam saat wajahnya muncul di layar ponsel. "Capek rindu," jawabku, mencoba bercanda. Dimas tersenyum kecil. "Sedikit lagi, minggu depan aku pulang. Mau aku bawain apa? Cukup kamu. Gak perlu oleh-oleh." Aku pikir, kami baik-baik saja. Aku pikir, semua pengorbanan ini ada artinya. Aku pikir dia setia. Sampai sebuah malam, semuanya berubah. Aku sedang menyetrika seragam Nara ketika ponselku berbunyi. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Dimas. Tapi isinya membuat tanganku gemetar. "Sayang, aku gak sabar mau peluk kamu malam ini. Jangan pakai apapun, ya. Aku udah di hotel." Awalnya, aku mengira dia salah kirim. Mungkin bercanda. Tapi tak ada sapaan. Sekar, tak ada penanda bahwa pesan itu untukku. Aku balas. "Maksudnya apa ini, Mas?" Tak ada jawaban selama 5 menit. Lalu ponselku berbunyi. Telepon dari Dimas. "Sayang, maaf. Maaf banget. Tadi aku maksud kirim ke temanku bercandaan cowok. Biasa?" Suaranya terbata, jelas gugup. Aku diam. Mataku menatap layar, dadaku sesak. Teman? Atau perempuan lain? Ya Allah, Sekar, jangan mikir aneh-aneh. Aku capek. Serius, jangan ribut sekarang. Jangan ribut? Kamu ngirimin pesan mesra ke orang lain dan aku disuruh tenang. Aku bilang itu salah kirim. Kamu terlalu sensitif. Malam itu, pertengkaran pertama kami lewat telepon berubah menjadi sunyi. Dimas mematikan sambungan. Dan aku hanya terduduk di ruang tengah sambil memeluk bantal. Nara terbangun, berjalan menghampiriku dengan mata setengah terpejam. "Mama, kenapa nangis?" Aku cepat-cepat menyeka air mata. "Enggak, sayang. Mama cuma kangen papa." Sejak malam itu, ada yang berubah. Bukan hanya antara aku dan Dimas, tapi juga dalam diriku. Rasa percaya yang dulu kuat, mulai retak. Aku mencoba menenangkan diri,
berpikir logis, tapi bayangan isi pesan itu terus terngiang. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Jadwalnya yang sering tak sinkron, panggilan video yang hanya sebentar-sebentar, dan nada suaranya yang mulai dingin. "Mas, kamu masih di Makassar, kan?" tanyaku 2 hari kemudian. "Iya, kenapa?" Aku cuma nanya. "Jangan mulai lagi, Sekar." Dan untuk pertama kalinya, aku meragukan suamiku sendiri. 3 hari setelah pertengkaran kecil kami malam itu, Dimas pulang sebentar ke rumah. Hanya semalam. Ia datang membawa oleh-oleh seperti biasa, bakpia dan tas kecil berisi boneka kecil untuk Nara. "Besok aku dinas lagi, ke Bandung," katanya sambil duduk di meja makan. Aku yang sedang menyendok nasi langsung menoleh. "Baru juga pulang, Mas?" Dimas menatapku sambil menghela napas. "Perintah mendadak. 2 minggu. Paling cepat 10 hari." Aku mengangguk perlahan, mencoba menahan rasa tak nyaman yang sejak malam pesan salah kirim itu masih menghantui. "Bandungnya di mana?" tanyaku sambil mencoba terdengar wajar. "Daerah Cimahi, dekat asrama." "Sendiri?" "Bareng 3 orang, tapi beda sektor tugasnya." Aku tak bertanya lagi, karena ku tahu, pada titik ini, semakin banyak aku tanya, semakin defensif Dimas akan jadi. Dan aku sedang tak kuat untuk bertengkar lagi. Keesokan harinya, Dimas pamit. Ia mencium keningku, menatapku sejenak, lalu berbalik menuju pintu. Tapi aku tahu, ada jeda di antara langkahnya yang tak biasa. Seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Begitu mobilnya menghilang di ujung jalan, aku langsung menghubungi adikku, Reza. Ia bukan tentara, tapi sahabatnya sejak SMA adalah admin di salah satu bagian logistik di markas tempat Dimas bertugas. "Zal, maaf ya, aku ganggu." "Gak apa-apa, Mbak. Ada apa?" "Aku cuma mau tanya. Mas Dimas dinas ke Bandung, katanya 2 minggu. Kamu bisa bantu cek, beneran gak ada penugasan ke sana?" Reza terdengar ragu. "Loh, bukannya itu sensitif, Mbak? Data kayak gitu kan tertutup." "Aku tahu. Tapi, aku butuh tahu. Ada yang gak beres. Aku gak minta kamu langgar aturan. Cuma coba tanya ringan ke temenmu, yang bagian jadwal atau logistik. Masuk nama Dimas enggak di daftar keberangkatan minggu ini." Reza diam sejenak, lalu menghela napas. "Ya udah, aku coba ya. Nanti aku kabarin." Sore harinya, Reza mengirim pesan. Dan seisi dunia seperti runtuh di hadapanku. "Mbak, aku udah tanya. Minggu ini gak ada penugasan ke Bandung. Dan nama Dimas gak tercatat di list dinas luar sampai akhir bulan. Maaf, Mbak. Aku tahu ini berat." Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tanganku gemetar. Mataku panas. Tiba-tiba semua keheningan rumah ini terasa seperti ejekan. Dimas berbohong. Dan kebohongannya bukan lagi tentang salah kirim pesan, tapi keberadaannya. Aku mencoba tetap tenang. Ku telepon Dimas. Tersambung. "Sayang," suaranya terdengar biasa. Terlalu biasa. "Kamu di mana sekarang?" tanyaku datar. "Baru nyampe. Tadi jalanan macet. Lagi di penginapan dulu, belum ketemu komandan sektor." "Di Bandung?" "Iya." "Kenapa?" Aku menutup mata, menghitung napas. "Mas, gak ada penugasan Bandung minggu ini.
Nama kamu gak ada di daftar. Kamu bohong. Hening. Lama. Loh, kamu ngecek ke siapa? Jawab aja. Kamu gak di Bandung, kan? Aku capek. Sekar. Aku gak mau diginiin terus. Aku tentara. Kamu bukan atasan yang bisa ngawasin tiap langkahku. Tapi aku istrimu. Aku punya hak untuk tahu kamu jujur atau enggak. Jangan sembunyi di balik seragam. Ya udah kalau kamu gak percaya. Aku juga capek harus dicurigai terus. Suara Dimas mulai meninggi. Tapi kamu bohong. Dan kamu marah karena aku tahu kamu bohong. Tiba-tiba panggilan diputus. Aku menatap layar ponselku dengan dada sesak. Bahkan napas pun rasanya tak bisa kuhirup sempurna. Dimas bukan cuma menyakitiku dengan kata, tapi dengan ketidakjelasan. Dengan kabut dusta yang perlahan menutupi wajah lelaki yang dulu kupercaya sepenuh hati. Malam itu, aku duduk di lantai kamar sambil memeluk bantal Nara. Anak itu sudah terlelap. Tak tahu ibunya sedang runtuh pelan-pelan. Kupandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Wajahku di situ tersenyum begitu tulus. Mataku berbinar, seolah dunia sudah kupeluk utuh. Dan Dimas berdiri di sampingku, mengenakan seragam, dengan tatapan tegas namun penuh cinta. Sekarang, aku tak tahu apakah laki itu masih ada. Atau hanya bayangan yang kupeluk terlalu lama. Besoknya, Reza datang ke rumah. Ia menatapku penuh empati. Mbak, kamu yakin masih kuat? Aku mengangguk pelan, meski hatiku sebenarnya berkata tidak. Aku gak nyangka, Mas Dimas kayak gini. Aku juga enggak, Zal. Tapi aku juga gak mau jadi istri yang pura-pura gak tahu. Kalau aku diam, aku akan hancur pelan-pelan. Tapi kalau aku berani hadapi, mungkin aku bisa utuh lagi. Meskipun nanti sendiri. Malam itu hujan turun pelan. Bukan hujan deras yang memekakan, tapi gerimis tipis yang jatuh diam-diam, seperti perasaan yang menetes perlahan, membasahi batin yang mulai rapuh. Aku sedang menidurkan Nara. Anak itu tertawa kecil saat kubacakan dongeng tentang burung merpati dan petani. Tapi pikiranku melayang. Entah kenapa, sejak Dinas Bandung itu, dadaku terasa sesak setiap kali ponselku berbunyi. Setelah Nara tertidur, aku kembali ke kamar dan mengambil ponselku dari meja rias. Ada satu notifikasi WhatsApp dari Dimas. Kubuka tanpa banyak pikiran. Nadia, kebaya merahmu tadi bikin aku deg-degan. Aku membeku. Sejenak aku tak bernapas. Tanganku bergetar. Rasanya seperti ditampar berkali-kali dalam 1 detik. Aku tahu pesan itu bukan untukku. Aku bahkan tak punya kebaya merah. Detik berikutnya, gelembung pesan itu menghilang. Dihapus. Tapi aku sudah screenshot. Kurekam dalam memori, dalam galeri, dan yang paling parah, dalam hati. Kuketik balasan singkat. Kebaya merah? Nadia siapa? Mas? Tidak ada jawaban. Kutunggu 10 menit. 15. 20. Akhirnya, Dimas menelepon. Suaranya terdengar kaku. Sayang, maaf. Itu salah kirim. Temen kantor, bercanda aja. Aku menahan napas. Temen kantor? Suaraku pelan, tajam. Iya, kami tadi acara serah terima jabatan. Semua pada dandan. Aku cuma ya, asal chat. Kamu tahu aku suka iseng.
Aku duduk di pinggir tempat tidur, menatap dinding yang kini terasa terlalu sempit. Kamu sadar gak, Mas? Kamu sekarang 2 kali salah kirim dalam sebulan? Yang pertama bilang, gak sabar peluk malam ini. Sekarang soal kebaya merah. Kamu pikir aku bodoh? Sekar, kamu lebay. Kamu cemburu sama siapa sih? Aku kerja, bukan main-main. Kalau memang kerja, kenapa harus kirim pesan kayak gitu? Deg-degan? Itu bukan bahasa iseng, Mas. Itu bahasa orang yang sedang menggoda. Dimas terdiam. Tapi dari nada napasnya, aku tahu dia sedang memutar otak untuk membuat alasan lain. Lagian kamu juga berubah. Terlalu curiga. Semua salah di mata kamu sekarang. Aku menghela napas panjang. Air mata mulai menggenang, tapi belum jatuh. Bukan aku yang berubah, Mas, tapi kamu. Dan kamu mulai terlihat seperti orang yang sembunyi sesuatu. Mau sampai kapan kamu nuduh terus? Aku tentara, Sekar. Aku kerja buat negara. Aku pulang bawa uang, bawa oleh-oleh buat anak istrimu, dan kamu balas dengan tuduhan. Dan kamu pikir aku cuma butuh oleh-oleh? Aku butuh kejujuran, Dimas. Aku butuh suami, bukan tamu hotel yang mampir sesekali lalu bawa dusta di kopernya. Telepon terputus. Entah dia yang menutup atau sinyal yang menyerah. Tapi aku tahu, obrolan itu bukan penyelesaian. Itu hanya pengakuan tak langsung, bahwa ada nama lain dalam hidupnya yang mulai menggeserku pelan-pelan. Nadia, nama yang asing. Tapi kini terasa seperti musuh dalam diam. Keesokan paginya, aku mencoba menahan semuanya di wajah. Nara masih butuh ibunya yang ceria. Tapi di dalam hati, perang sudah dimulai. Dan aku tahu, aku tak bisa lagi hanya mengandalkan doa atau prasangka. Aku butuh bukti. Aku butuh kebenaran. Di meja makan, saat sarapan, Reza datang menjenguk. Ia melihat wajahku yang murung. Mbak, kamu belum tidur ya? Matamu merah. Aku menyerahkan ponselku, menunjukkan tangkapan layar itu. Reza membaca pelan, lalu menatapku. Ini bukan pesan orang kerja, Mbak. Ini pesan cowok yang lagi tergoda. Nadia siapa? Itulah yang ingin aku tahu. Reza mengangguk. Aku bisa bantu cari info. Nama Nadia di lingkungan markas atau daerah sekitar situ. Cuma butuh waktu. Aku menatapnya lelah. Reza, aku capek. Aku rela hidup dalam rindu karena status Dimas sebagai tentara. Tapi bukan dalam kebohongan. Kamu akan dapat jawabannya, Mbak. Tapi kamu harus siap. Siap apapun itu. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tengah. Kubuka kembali pesan itu. Kubaca ulang. Kebaya merahmu tadi bikin aku deg-degan. Aku membayangkan Dimas menulis kalimat itu sambil tersenyum. Mungkin di ruangan gelap hotel, atau mobilnya, atau tempat lain yang bukan rumah kami. Dan bukan untukku. Bayangan itu menghantam dadaku seperti badai. Untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati, mungkin aku bukan lagi satu-satunya perempuan dalam hidupnya. Dan mungkin aku harus mulai belajar mencintai diriku sendiri lebih dulu. Pagi itu, aku baru saja menyapu teras ketika Santi, tetanggaku yang juga istri tentara, datang sambil membawa plastik berisi pisang goreng. Sekar, lagi sendiri ya? Tanyanya sambil duduk di bangku kayu depan rumah. Iya,
Dimas lagi dinas. Bandung katanya, jawabku sambil tersenyum lelah. Santi diam sejenak. Ia tampak ragu. Ada sesuatu yang ditahannya, tapi matanya terlalu jujur untuk berbohong. Aku harus ngomong yang enggak, ya? Gumamnya sambil membuka plastik pisang. Aku menoleh. Ngomong apa, San? Ia menatapku serius. Lalu menghela napas. Minggu lalu, aku lihat rumahmu sempat kedatangan tamu, perempuan. Cantik. Kulitnya putih, rambut panjang, kayak cewek kantoran. Dia datang sore, dijemput sopir dinas. Mobil dinas, Sekar. Bukan ojek online, bukan taksi. Aku membeku. Aku pikir kamu di rumah. Tapi rumahmu gelap. Gorden ditutup semua. Aku manggil-manggil dari pagar, nggak ada jawaban. Makanya aku cuma lihat dari jauh. Sopir itu sempat turun, bukain pintu buat cewek itu. Lalu mereka pergi. Tanganku otomatis mencengkeram sapu. Serius? San? Kamu gak salah lihat? Demi Allah, aku tahu betul itu rumahmu. Aku hafal tiap jendela di sini. Dan mobil itu, aku yakin milik instansi. Aku terdiam. Suasana pagi yang semula hangat, mendadak menjadi mencekik. Mataku panas. Paru-paruku terasa sempit. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Santi menunduk. Aku takut kamu gak percaya. Atau malah tersinggung. Tapi, setelah kamu cerita soal pesan salah kirim kemarin itu, aku gak bisa diam aja. Aku menelan ludah. Dadaku berdebar keras. Parfum, bisikku pelan, lebih ke diriku sendiri. Santi menoleh. Apa? Aku menggeleng cepat. Tapi pikiranku melayang kedua hari sebelum Dimas berangkat, dinas. Saat ia pulang kerja dan masuk kamar tidur kami, aku mencium bau parfum yang tidak biasa. Wangi manis, mahal, dan menggoda. Bukan aroma sabun yang biasa ia pakai. Saat itu aku sempat bertanya, Mas, kamu pakai parfum baru? Dan dia hanya menjawab sambil mengganti baju, pinjam punya teman kantor, iseng aja. Kini semua potongan-potongan kecil itu mulai menyatu dalam benakku. Senyum gugupnya. Jawaban tergesa. Panggilan video yang mulai pendek. Pesan salah kirim. Penugasan yang tak terdaftar. Dan sekarang wanita cantik di rumahku sendiri. Malamnya, aku mengunci kamar. Nara sudah tidur. Aku menyalakan lampu kecil dan mengambil map besar berisi dokumen pribadi Dimas. Kukumpulkan semuanya di atas kasur. Slip dinas, tiket pesawat lama, jadwal cuti. Aku mulai mencocokkan tanggal demi tanggal. Beberapa tanggal penugasan yang ia klaim ternyata kosong dalam arsip resmi. Ada 2 tanggal di mana ia bilang sedang di luar kota, tapi di slip transfer gajinya, muncul keterangan pengambilan uang di ATM dekat rumah. Berarti ia tidak benar-benar pergi. Tanganku gemetar saat kususun kembali berkas-berkas itu. Ini bukan sekadar kecurigaan. Ini mulai menjelma menjadi kebenaran pahit yang tak bisa lagi diabaikan. Keesokan harinya, aku memutuskan membersihkan kamar tidur. Saat membuka lemari Dimas, aku menemukan kemeja biru tua yang terakhir dipakainya sebelum berangkat ke Bandung. Aku mendekatkannya ke hidung. Dan di sana, masih ada sisa parfum asing itu. Manis, elegan, menyengat. Aku langsung terduduk di lantai, mendekap kain itu sambil menahan isak. Kenapa, Mas?
Kenapa kamu tega? Apa aku kurang cukup sabar nunggu kamu? Kurang cukup percaya? Kurang cukup jadi istri yang rela ditinggal demi tugas negara? Air mataku tumpah tanpa bisa dibendung. Sore harinya, aku kembali menemui Santi. San, kamu tahu ciri-ciri cewek itu? Ada yang menonjol? Santi mengangguk cepat. Dia tinggi, pakai rok pensil hitam, kebaya brokat warna marun atau merah gelap. Sepatunya hak tinggi, dan rambutnya diikat rapi, tapi panjang. Dia kayak orang penting, bukan model cewek sembarangan. Aku terdiam. Kebaya merah. Kebaya merah. Kebaya merahmu tadi bikin aku deg-degan. Pesan yang salah kirim itu bukan cuma kebetulan. Itu nyambung. Semuanya mulai menyatu dalam garis tipis menuju satu nama yang belum utuh. Nadia. Pagi itu aku pulang ke rumah ibu. Rumah yang selalu terasa lebih hangat dari rumahku sendiri belakangan ini. Langit mendung, tapi hatiku lebih gelap. Setelah cerita dari Santi tentang wanita misterius yang datang ke rumah, dan aroma parfum asing yang masih tertinggal di kemeja Dimas, aku merasa perlu pulang. Bukan untuk mengadu, awalnya. Hanya ingin duduk di ruang makan, menatap ibu menyeduh teh, merasakan bahwa masih ada satu tempat di dunia ini yang jujur. Bu Laras, ibuku, seorang janda sejak ayah meninggal 10 tahun lalu. Perempuan tangguh yang membesarkanku dan Reza sendirian, penuh kerja keras, tapi penuh cinta. Aku bikinin teh jahe, ya, katanya sambil membawa gelas ke meja. Aku hanya mengangguk, gelisah. Ibu duduk di depanku, memandangi wajahku lama, sebelum akhirnya membuka suara. Kamu kenapa, nak? Aku menunduk. Jemariku memutar-mutar gagang sendok di gelas. Enggak apa-apa, Bu. Cuma lagi capek pikiran. Ibu diam sejenak. Lalu dengan suara tenang, tapi tajam, ia berkata, "Capek karena Dimas?" Aku terdiam. Lalu mengangkat kepala, menatap wajahnya yang sudah mulai keriput tapi penuh ketegasan. Apa yang ibu tahu? Ibu menyandarkan tubuh ke sandaran kursi, menarik napas panjang. Reza cerita. Tapi ibu nggak mau langsung ikut campur. Sampai akhirnya kamu datang ke sini dengan mata sembab, tangan gemetar, dan kepala penuh perang. Aku menunduk lagi, tersedak oleh kejujuran yang tak bisa lagi kusembunyikan. Bu, aku gak tahu harus percaya siapa sekarang. Dimas bilang kerja, tapi semua tanda bilang dia bohong. 2 kali salah kirim pesan ke cewek. Lalu ada wanita yang datang ke rumah pas aku gak ada. Pakai mobil dinas. Santi yang lihat sendiri. Aku mulai takut. Bu. Ibu menggenggam tanganku. Hangat, kokoh. Lalu kamu mau apa? Aku masih menyangkal. Aku masih berharap itu cuma salah paham. Bu, aku masih pengen percaya bahwa Dimas cuma lagi capek kerja. Bu Laras menatapku dengan mata yang seperti bisa menelanjangi isi hatiku. Atau kamu cuma takut kehilangan dia? Nak? Aku tercekat. Apa kamu tahu? Sekar, ibu dulu juga pernah seperti kamu. Bertahun-tahun menyangkal kalau bapakmu punya perempuan lain di luar sana. Ibu tutup mata, tutup telinga. Alasannya sama, anak-anak, rumah tangga, takut malu. Tapi tahu gak apa yang lebih menyakitkan? Aku menatap ibu, pelan-pelan. Apa, Bu? Menjadi perempuan yang sadar terlalu terlambat.
yang selama ini berpikir sedang mempertahankan cinta, padahal cuma jadi korban kebohongan yang dibungkus kesetiaan semu. Air mataku mulai turun. Ibu nggak bilang Dimas pasti selingkuh. Tapi ibu minta kamu, jangan buta. Jangan biarkan hatimu dibodohi rasa cinta. Aku menutup wajah dengan tangan. Isak kecil pecah di sana. Aku cuma pengen rumah tanggaku gak hancur. Bu, aku cuma pengen Nara punya ayah utuh. Ibu memelukku. Lama. Tanpa kata. Kalau memang rumahmu bisa diselamatkan, maka selamatkan. Tapi jangan sampai kamu hancur duluan. Sekar, jangan-jangan selama kamu sibuk jadi ibu yang baik, dia malah bangun rumah tangga baru di tempat lain. Perkataan itu seperti gemuruh di dalam kepala. Aku ingin marah, tapi aku tak bisa membantah. Karena di sudut hatiku yang paling dalam, aku tahu, aku juga mulai percaya bahwa kemungkinan itu nyata. Sore itu, setelah berbicara dengan ibu, aku kembali ke rumah dengan kepala penuh kebisingan. Saat membuka pintu kamar, aku mencium aroma samar wangi khas itu lagi. Entah parfum siapa, entah jejak siapa. Dan aku tahu, penyangkalan tak bisa lagi jadi selimut. Karena semakin aku menyangkal, semakin aku tercekik oleh kenyataan yang diam-diam mengintip dari celah-celah luka. Aku duduk di kursi belakang mobil sambil menatap keluar jendela. Pemandangan sepanjang jalan menuju Bandung hanya jadi latar buram di balik kaca. Hatiku terlalu gaduh untuk bisa menikmati apapun. Reza mengemudi di depan. Ia sesekali melirik ke arahku lewat kaca spion, tapi tak berkata banyak. Kami sepakat, kali ini bukan sekadar liburan. Ini misi. Misi mencari kebenaran yang selama ini sembunyi di balik seragam Dimas dan janji-janji kosongnya. Aku masih gak percaya kita sampai harus begini. Mbak, gumam Reza pelan, memecah keheningan. Aku mendesah panjang. Aku juga gak pernah nyangka. Tapi lebih gak siap lagi kalau aku duduk manis di rumah. Nunggu Dimas pulang, sambil dia mungkin nikah sama wanita lain. Kalau sampai benar, aku menatap Reza. Kalau benar, aku mau lihat dengan mataku sendiri. Supaya aku berhenti menyalahkan diriku. Supaya aku bisa melepaskan, tanpa lagi berharap. Reza menggenggam kemudi erat. Aku di sini buat jagain kamu, Mbak. Apapun yang kita temukan di sana, kamu gak sendiri. Kami sampai di Bandung sore hari. Kami menginap di sebuah hotel kecil, hanya 3 blok dari hotel tempat Reza sebelumnya mendapat info. Grand Mahkota, hotel bintang 4 yang sering dipakai acara pejabat dan pernikahan. Aku duduk di lobi hotel kecil kami, membuka ponsel dan mengecek lokasi terbaru Dimas lewat aplikasi pelacak yang secara diam-diam kutautkan ke ponselnya sejak 2 minggu lalu. Dimas, lokasi terakhir terdeteksi, Grand Mahkota Hotel, Ballroom 2. Tenggorokanku tercekat. Reza, dia di sana. Reza langsung berdiri. Ayo kita berangkat. Kami tiba di halaman Grand Mahkota Hotel saat langit Bandung mulai berwarna jingga. Halaman depan hotel dipenuhi bunga papan besar. Selamat menempuh hidup baru, Nadia Dimas. Kakiku seperti lumpuh. Jantungku berdetak tidak karuan. Reza menahan lenganku cepat, tapi aku melangkah maju, mata terpaku pada tulisan itu. Aku harus lihat. Mbak, kamu yakin? Kamu mau masuk ke dalam dan... Aku sudah sejauh ini. Aku harus tahu dengan mata kepala sendiri. Kami berjalan masuk perlahan. Aku mengenakan masker, hanya mata yang terlihat. Kuturunkan topi kuplukku.
Kupastikan aku tak mencolok. Dari kejauhan, suara gamelan modern terdengar lembut dari dalam ballroom. Dan tepat di balik pintu kaca besar yang terbuka setengah, aku melihatnya, Dimas. Dengan jas biru navy, berdiri di pelaminan, tersenyum lebar. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan kebaya merah menyala. Nadia. Wajahnya sesuai deskripsi Santi. Tinggi, anggun, rambut diikat rapi, dan bahagia. Di antara tamu-tamu yang tertawa, bunga-bunga segar, dan cahaya lampu kristal, aku menyaksikan suamiku, pria yang bersumpah di hadapan Tuhan untuk setia padaku, mengucap janji suci pada perempuan lain. Air mataku mengalir begitu saja. Tapi aku tak bergerak. Reza berdiri di sampingku, mengepalkan tangan, tapi tak berani bicara. "Kamu masih mau nyangkal sekarang, Sekar?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Enggak, Za. Aku gak menyangkal lagi." Beberapa tamu mulai berdatangan ke arah pintu, dan kami segera mundur. Aku nyaris tak bisa berdiri tegak. Kakiku goyah, tapi dadaku justru terasa anehnya ringan. Aku tidak marah, tidak histeris, hanya kosong. "Kita pulang, Mbak?" tanya Reza lembut. Aku menoleh, lalu tersenyum lirih. Senyum wanita yang baru saja menyaksikan dunia lamanya dihancurkan oleh orang yang paling ia percaya. "Iya, Za. Kita pulang. Rumahku sudah bukan dia lagi." Di perjalanan kembali ke hotel, aku hanya memandangi jalanan Bandung yang terang oleh lampu, tapi terasa gelap oleh luka. "Jadi itu alasan dia selalu dinas luar," bisikku. "Bukan negara yang dia bela, tapi rumah tangga baru yang dia bangun diam-diam." Reza menoleh sekilas. Aku gak tahu harus bilang apa, "Mbak, tapi satu hal, kamu jauh lebih baik dari perempuan manapun yang dia pilih diam-diam." Aku memejamkan mata. Air mataku mengalir pelan. Bukan soal siapa yang lebih baik, Za, tapi siapa yang tetap setia, meski tak diperhatikan. Aku terduduk di bangku parkiran belakang Hotel Grand Mahkota, tepat di seberang deretan mobil tamu undangan. Reza duduk di sampingku, tak berkata apa-apa. Kami sama-sama bungkam, sama-sama hancur oleh apa yang baru saja kami saksikan. Tanganku gemetar saat membuka ponsel. Kutulis satu kata di kolom pencarian Instagram, Nadia Dimas. Dan di urutan paling atas, muncullah akun centang biru dengan 270.000 pengikut. Foto profilnya jelas. Wajah perempuan berkebaya merah yang tadi berdiri di samping Dimas. Rambut hitamnya disanggul elegan, bibirnya merah terang, dan senyum itu senyum penuh kemenangan. Kubuka profilnya. Foto-foto mereka terpasang dengan bangga. Salah satunya, potret Dimas mencium keningnya di pelaminan. Captionnya, "Akhirnya jadi istri tentara yang sebenarnya. Bukan yang cuma nunggu di rumah dan mengeluh rindu, tapi yang hadir, mendukung langsung, dan dibanggakan sepenuhnya. I love you, Mas D." Tanganku langsung menutup mulut. Bukan karena kaget, tapi karena mual. Istri tentara yang sebenarnya. Kalimat itu seperti belati yang menusuk dada. Seolah aku, yang sudah bertahun-tahun menunggu, menjaga rumah, membesarkan anak, memaafkan puluhan absen kehadiran, hanya bayangan samar yang tidak pernah dianggap. Aku menatap Reza yang ikut melihat dari belakang ponsel. Dia lebih muda dariku, Za. Suaraku pecah. Reza menatapku lemah. "Kamu tetap lebih tulus, Mbak."
Tapi Dimas gak butuh yang tulus. Dia cari yang menarik di depan kamera, yang bisa dia pamerkan. Aku gak cantik, aku gak kekinian, aku cuma istri di balik layar. Aku menunduk, air mata tak lagi bisa kutahan. Aku pernah percaya bahwa meski aku bukan yang tercantik, Dimas akan tetap melihatku sebagai rumah. Ternyata dia cuma menumpang tinggal, sambil diam-diam membangun istananya sendiri bersama orang lain. Malam itu di hotel, aku tak tidur. Aku scroll akun Nadia. Perempuan itu sering unggah foto pamer barang mewah, tas branded, jam tangan mahal, dinner romantis di rooftop hotel, keterangan, dibeliin mas tentara, dan kadang ada tangan Dimas yang nyelip di frame, dikenali dari jam tangan dan bekas luka lamanya. Postingan Nadia 2 minggu lalu, saat Dimas mengaku dinas ke Bandung, menampilkan mereka berdua di restoran mewah. Captionnya, "Dinner after lihat venue pernikahan. Mas tentara selalu punya kejutan manis hati merah 2. Hari itu, aku sedang sakit flu parah di rumah, dan Dimas hanya mengirim voice note singkat, bilang sedang sibuk rapat strategi. Katanya, kamu tidur aja dulu ya, aku belum bisa video call." Sekarang aku tahu kenapa. Karena dia sedang memesan makanan penutup di hadapan wanita yang bukan aku. Pagi harinya, aku berdiri di depan cermin kamar hotel. Wajahku sembab, mataku sayu, bibirku pecah-pecah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku membenci bayanganku sendiri. Apa aku terlalu biasa? Bisikku pelan. Reza masuk perlahan, membawa kopi dan roti. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk di ujung ranjang. "Mbak, kamu bukan biasa. Kamu luar biasa. Tapi sayangnya, Dimas gak cukup laki-laki untuk bisa menghargai perempuan seperti kamu." Aku menatapnya. Apa aku memang kalah dari perempuan kayak Nadia? Reza menggeleng. Kamu gak kalah. Tapi Dimas yang memilih kalah. Karena dia tinggalkan ketulusan demi kemasan. Dia lebih memilih sorotan panggung dibanding kekuatan di balik layar. Aku mengusap pipiku, menghapus air mata yang tersisa. "Za, aku pengen pulang. Tapi bukan pulang ke rumah yang sama. Aku pengen pulang sebagai wanita yang siap berpisah." Sebelum pulang, aku mengirim satu pesan terakhir ke Dimas. Bukan untuk bertanya, tapi untuk menutup. "Terima kasih, Mas. Aku sudah lihat semua. Termasuk Nadia dan captionnya yang menginjak harga diriku. Kamu tidak cuma menikahi perempuan lain, tapi kamu menyeret anak dan rumah kita ke dalam kebohongan besar. Mulai hari ini, aku gak akan lagi bertanya atau menunggu. Kamu bebas. Aku juga." Tidak ada balasan. Dan aku memang tak berharap. Karena ketika seseorang memilih untuk menikah diam-diam, menghapus jejak digital, dan menyembunyikan nama istrinya demi caption palsu, maka jelas, dia tak pernah benar-benar menganggapmu ada. Di jalan pulang, Reza menyetir sambil memainkan lagu pelan. Liriknya berbicara tentang kehilangan, tapi juga tentang kekuatan untuk melepaskan. Aku bersandar di jendela mobil, menatap langit Bandung yang mulai cerah. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak menangis. Bukan karena luka ini sembuh, tapi karena aku tahu, luka ini tidak pantas untuk terus kusimpan. Dimas pulang 3 hari setelah akad nikahnya dengan Nadia. Ia masuk rumah seperti biasa. Menyapa Nara, menaruh tas di kamar, dan duduk di sofa seolah-olah tidak pernah membelah hatiku dan menghancurkan pernikahan kami diam-diam. Dan aku tidak bertanya.
Tidak meledak. Tidak mengamuk seperti yang mungkin ia harapkan. Aku hanya tersenyum, tipis. Bukan karena memaafkan, tapi karena aku tidak lupa. Malam itu, kami makan malam dalam diam. Dimas menyeruput sop buatan warung langganan. Aku menatapnya dari seberang meja, tidak lapar. Nara udah tidur? Tanyanya seolah tak pernah ada pernikahan rahasia di hotel bintang 4. Aku mengangguk. Udah. Capek latihan nari. Dia mengangguk sambil terus makan. Tak ada, maaf. Tak ada penjelasan. Mungkin karena ia pikir, aku tak tahu. Atau lebih tepatnya, aku tak cukup kuat untuk berbuat apa-apa. Oh, betapa salahnya dia. Malam itu, ketika Dimas tidur, aku mulai menyusun langkah. Aku buka laptop dan masuk ke akun perbankan kami. Semua tabungan atas nama bersama, aku pindahkan diam-diam ke rekening pribadiku. Satu persatu. Pelan-pelan. Supaya tak menimbulkan curiga. Aku tak mencuri. Aku hanya mengamankan hakku dan hak Nara sebelum Dimas menghabiskannya untuk pengikut Instagram dan pesta-pesta cinta baru. Pagi harinya, saat Dimas keluar untuk dinas, entah kemana lagi dia sebenarnya pergi, aku membuka laci rahasia di lemari. Di sanalah aku simpan map biru tua berisi semua fotokopi dokumen, buku nikah, KTP, bukti transfer mencurigakan, tangkapan layar dari Instagram Nadia, slip ATM yang tak sesuai dengan tanggal dinas, hingga bukti pencatatan utang kartu kredit atas nama Dimas. Selama ini aku selalu mencatat. Setiap tanggal dia pulang terlambat. Setiap alasan yang terdengar tak masuk akal. Dan kini semuanya mulai membentuk pola. Reza datang malam itu membawa sebuah berkas koperasi dari kenalannya. Mbak, ini catatan keuangan Dimas di koperasi TNI. Lihat ini. Aku menelusuri halaman demi halaman, dan akhirnya menemukan pinjaman 48 juta rupiah status, menunggak 2 bulan, keperluan pribadi, pencairan 3 minggu sebelum tanggal akad dengan Nadia. Mataku memanas. Dia pakai uang koperasi buat nikahin perempuan itu? Reza hanya mengangguk. Aku duduk di meja makan, menatap tumpukan berkas dengan napas sesak. Tapi bukan karena hancur, melainkan karena aku mulai tahu arah. Aku mau kumpulin semua bukti. Aku mau urus hak asuh Nara. Dan kalau bisa, aku pengen dia kena sanksi dari kesatuannya. Dia gak bisa terus pakai seragam negara untuk menutupi busuknya sebagai suami. Reza menggenggam bahuku. Aku bantu, Mbak, tapi kamu harus kuat. Aku mengangguk. Sekarang aku udah gak lemah lagi. Minggu-minggu berikutnya aku menjalani rutinitas seolah tak ada yang berubah. Dimas pulang dan pergi seperti biasa. Kadang ia duduk di sofa sambil main HP dan tertawa kecil. Sesekali aku lihat dia mengetik cepat. Mungkin membalas chat Nadia. Tapi aku tidak bertanya. Tidak menegur. Aku biarkan dia nyaman. Karena laki-laki yang nyaman dalam kebohongan akan lebih mudah dijatuhkan saat waktunya datang. Hingga suatu malam, ia berkata padaku sambil menyeduh kopi. Sekar, nanti aku pengen ngajak Nara jalan-jalan. Ke Anyer. Refreshing gitu. Aku menatapnya. Dingin. Boleh. Tapi kamu izin tertulis ya. Biar aku bisa pertahankan kalau nanti dipanggil pengadilan. Wajah Dimas menegang. Pengadilan? Aku tersenyum. Iya, nanti kamu ngerti.
Ia diam sejenak, lalu tertawa kecil. Kamu ini lebay banget sih, Sekar. Masalah kecil aja dibikin drama. Aku berdiri dari kursi dan mendekat ke wajahnya. Masalah kecil? Kamu nikah sama perempuan lain tanpa bilang aku. Kamu pakai uang koperasi, kamu tipu dinas, dan kamu tinggalkan anak dan istrimu di rumah. Lalu kamu bilang ini masalah kecil. Dimas tercekat. Aku ambil map biru tua dari meja dan melemparnya ke hadapannya. Buka. Semua bukti aku simpan. Bahkan utang-utang kamu juga ada. Termasuk pesan mesra kalian yang gak sengaja kamu kirim ke HP-ku. Dimas menegang. Wajahnya pucat. Aku menatapnya, datar. Aku gak teriak. Karena aku bukan istri yang lagi marah. Aku ini istri yang udah selesai. Udah selesai berharap. Sekarang giliranku melangkah. Aku duduk di ruang belakang koperasi, ruang kecil tempat biasa karyawan perempuan makan siang dan curhat. Vina, rekan kerjaku yang juga istri tentara, menatapku dengan mata serius saat aku menceritakan sekilas tentang pengkhianatan Dimas. Sekar, bisiknya, sambil memastikan tak ada orang lain di sekitar, aku udah lama pengen ngomong ini ke kamu. Tapi takut kamu gak siap. Aku meneguk teh hangatku. Sekarang aku lebih takut gak tahu. Vin? Vina menggigit bibirnya. Ia membuka ponsel dan menunjukkanku foto. Itu foto mobil dinas Dimas, plat nomornya jelas. Parkir di depan rumah sederhana dengan pagar besi cat hijau yang tampak kusam. Di foto lain, tampak Nadia keluar dari rumah itu membawa kantong belanja. Ini rumah kontrakan mereka, bisik Vina. Di daerah Cimenyan, pinggiran kota. Gak banyak yang tahu. Tapi temenku, Mira, warga situ, sering lihat Dimas ke sana. Bahkan nginep. Jantungku berdebar. Berarti bukan cuma affair diam-diam, mereka memang hidup bareng. Vina mengangguk. Dan kamu tahu gak? Santi, istri Sersan Doni, juga pernah lihat langsung. Malamnya aku undang Santi ke rumah. Nara sudah tidur. Aku, Santi, dan Vina duduk di ruang tengah. Santi, ibu dua anak, wajahnya keras tapi jujur, menatapku tanpa basa-basi. Aku minta maaf baru cerita sekarang. Sekar, dulu aku pikir urusan orang rumah tangga, gak usah ikut campur. Tapi sekarang aku ngerasa bersalah banget. Kamu tahu sejak kapan? Tanyaku. Sudah lama. Dimas sering nginep di rumah Nadia, terutama tiap dinas akhir pekan. Nadia itu model freelance. Biasa nongol di event-event internal. Orang koperasi banyak yang tahu juga, tapi ya takut. Aku mengepal tangan di pangkuan. Takut karena seragam? Santi mengangguk. Kita ini istri tentara, Sekar. Kamu tahu kan, kadang yang kita lawan bukan cuma suami kita, tapi sistem yang menutup-nutupi aib demi nama satuan. Aku mengangguk pahit. Tapi sekarang aku gak mau diam. Aku udah kumpulin semua, dari rekening, bukti nikah diam-diam, sampai catatan utangnya. Vina menambahkan, aku juga bisa bantu. Aku punya akses database koperasi. Pinjaman dia gak wajar. Cairnya cepat, approvalnya lewat jalur belakang. Aku menatap mereka. Berarti, bukan cuma aku yang tahu boroknya. Kalian semua sudah lihat. Kalian saksi. Santi menepuk tanganku. Kami berdiri di belakangmu, Sekar.
Gak semua perempuan punya keberanian kayak kamu. Tapi kamu bukan sendiri. Setelah mereka pulang, aku duduk sendiri di meja makan. Gelas teh masih penuh, tapi rasanya hambar. Aku membuka kembali Instagram Nadia. Kali ini dengan tatapan lebih tajam. Caption barunya, "Rumah kecil ini mungkin tak megah, tapi penuh cinta. Makasih ya Mas Tentara, sudah memilihku, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta sesungguhnya hati merah dua." Aku menggeleng. Cinta sesungguhnya? Cinta yang lahir dari dusta, lahir di atas kuburan kepercayaan, dan dibayar pakai uang dari rekening gaji yang juga harusnya jadi milik anakku? Keesokan paginya, aku ke rumah Vina. Kami pergi bersama ke Cimenyan, ke rumah kontrakan yang dimaksud. Kami tak masuk. Kami hanya berhenti di seberang jalan, pura-pura beli jajanan. Dari kejauhan, aku melihat pagar hijau yang sama, jendela putih, dan motor Dimas terparkir rapi. Dia di dalam, bisik Vina. Aku menarik napas dalam-dalam. Dingin menusuk meski matahari pagi sudah tinggi. Aku gak perlu masuk. Aku cuma perlu tahu bahwa dia gak pulang bukan karena negara, tapi karena dia memilih hidup di sini, di rumah yang aku bahkan gak pernah tahu dia bangun. Sore itu aku kembali ke rumah. Dimas belum pulang, seperti biasa. Tapi malamnya, saat dia pulang dan duduk di ruang tamu, aku mendatanginya. Tanpa teriak, tanpa air mata. Aku hanya berkata, "Aku tahu kamu punya rumah lain. Di Cimenyan. Aku tahu kamu kesana saat bilang dinas. Aku tahu Nadia udah lama kamu biayai pakai uang kita. Dan sekarang, semua orang juga tahu." Dimas terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya berhenti menggulir ponsel. Aku udah cerita ke koperasi, ke Santi, ke Vina. Aku punya saksi. Dan aku siap bawa ini kesatuan. "Apa maumu?" Suaranya serak. Aku mendekat. "Aku cuma mau satu hal. Bebaskan aku. Cerai. Tapi sebelum itu, aku mau semua hak anakku diserahkan padaku. Dan kamu bertanggung jawab atas semua yang sudah kamu ambil. Termasuk harga diriku." Dimas menunduk. Kali ini, dia tak bisa membantah. Ruang tengah rumah ibuku sore itu sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas. Aku duduk di sebelah Reza, dan di seberangku, Dimas baru saja duduk. Wajahnya pucat, tapi tetap mencoba tenang. Seperti biasa, ia bersikap seolah semuanya bisa diselesaikan dengan kalimat singkat dan sikap datar. Di sampingku, Bularas, ibuku, menatap tajam. Matanya sudah sembab karena tahu sebagian besar kenyataan yang kuungkap beberapa hari sebelumnya. Tapi beliau belum pernah mendengar semuanya dari mulut Dimas sendiri. "Aku cuma ingin kebenaran hari ini," kataku dengan suara tenang tapi berat. "Biar semuanya terang. Di depan keluarga. Di depan ibuku. Di depan adikku." Dimas menghela napas panjang, lalu menunduk. Reza menyela, "Kita semua udah tahu kamu nikah lagi sama Nadia. Kita lihat sendiri. Jadi, Dimas, jangan berani ngelak." Dimas menatap Reza, lalu kembali ke arahku. "Iya, aku nikah sama Nadia." Bularas menutup mulutnya. Matanya membelalak. "Astagfirullah. Dimas, kamu sadar kamu masih suami Sekar?" "Aku tahu, Bu," jawab Dimas lirih. Aku memejamkan mata. Sekalipun aku sudah mendengar ini dari banyak bukti,
Mendengarnya langsung dari mulutnya tetap seperti bom meledak dalam dada. "Kenapa?" tanyaku. Satu kata yang penuh makna. "Kenapa kamu hancurkan semua ini, Dim? Setelah semua yang kita lewati." Dimas menatapku. Wajahnya terlihat tegang, tapi suaranya, entah kenapa malah terdengar menyalahkan. "Kamu terlalu sibuk jadi ibu." Aku mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Selama ini kamu terlalu fokus ke Nara. Rumah, sekolah, koperasi. Aku ngerasa gak diingetin lagi kalau aku suami. Sekar, aku butuh cinta yang hidup, bukan rutinitas." Aku menatapnya, tidak percaya. "Jadi, kamu tidur dengan perempuan lain, menikah diam-diam, pakai uang kita buat foya-foya, hanya karena aku terlalu sibuk jadi ibu dari anak kita." "Jangan putar kata-kata," Dimas membela diri. "Aku gak bilang kamu salah sepenuhnya. Tapi kamu berubah. Sekar, kamu jadi dingin. Jauh." Aku ngerasa sendiri. Reza langsung berdiri. "Lo yang ngerasa sendiri? Lo sadar gak siapa yang tiap hari nungguin lo pulang dari dinas? Siapa yang urus rumah? Siapa yang tahan tiap malam tanpa pelukan, tanpa kabar? Lo pikir jadi istri tentara itu semanis cerita sinetron?" Dimas membalas dengan nada tinggi, "Gue gak suruh kalian ngerti. Tapi yang gue tahu, Nadia bisa bikin gue ngerasa hidup lagi." Suasana mendadak senyap. Aku menunduk. "Hidup lagi? Berarti selama ini, bersamaku, Dimas merasa mati?" Bu Laras menangis pelan. Kamu tegas sekali, Dimas. Sekar itu bukan cuma istri. Dia juga ibu, menantu, perempuan kuat yang selalu nurut meski kamu jarang di rumah. Aku cuma manusia biasa, Bu." Dimas menjawab, lebih lembut. "Aku capek, aku butuh teman. Nadia ada di saat aku butuh." Aku menatapnya tajam. "Teman? Teman gak tidur sekasur dan nikah di belakang istri sahnya." Dimas membalas tatapanku. Tapi kali ini ia tidak membela diri. Mungkin karena di hadapanku sudah tak ada lagi celah untuk alasan. Aku berdiri. Reza ikut berdiri. Bu Laras hanya bisa menghapus air mata. "Dimas," kataku sambil menahan napas yang sesak, "terima kasih. Karena hari ini kamu sudah tunjukkan kejujuran yang paling menyakitkan. Tapi kamu juga buka mataku. Selama ini aku mencintai ilusi. Sekarang aku sadar cinta yang sehat gak bikin satu pihak harus kehilangan dirinya." Dimas hendak bicara, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Dan satu lagi, kamu gak kehilangan cinta dari aku. Kamu yang membunuhnya pelan-pelan dengan kebohongan. Kamu yang memilih membuat rumah baru dan membakar rumah kita sendiri tanpa aku tahu." Aku menoleh ke ibuku, lalu ke Reza. "Mulai hari ini, aku bukan lagi istri yang diam dan menunggu. Aku akan ajukan cerai. Biar selesai semua. Biar aku dan anakku bisa hidup tanpa terus dibayangi luka dari laki-laki yang menuduhku terlalu jadi ibu." Dimas berdiri. "Sekar, kamu serius?" Aku menatapnya untuk terakhir kalinya sore itu. "Aku lebih dari serius, Dimas. Aku sudah selesai." Pagi itu, aku datang ke markas Batalion 407 dengan map biru di tangan dan napas yang bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ini langkah terakhir yang butuh keberanian paling besar. Aku mengenakan kemeja putih dan celana hitam.
Rambutku diikat rapi. Tatapanku lurus ke depan. Bukan lagi istri tentara yang menunggu di rumah, tapi perempuan yang memilih berdiri menghadapi seluruh sistem yang selama ini lebih sering menyuruh kami diam. Di ruang tunggu, aku menatap foto-foto besar para petinggi yang tergantung di dinding. Ada yang berwibawa, ada yang penuh senyum. Dan aku bertanya dalam hati, berapa banyak dari mereka yang tahu bahwa di balik baju loreng ada istri yang diam-diam menahan sakit. Bu Sekar, seorang staf menyapaku. Letkol Bagas sudah menunggu di ruangnya. Aku mengangguk. Terima kasih. Ruang kerja Letkol Bagas sederhana tapi rapi. Di atas mejanya ada foto keluarganya. Istri dan 2 anak lelaki. Ia berdiri saat aku masuk dan menyalamiku dengan hangat. Silakan duduk, Bu Sekar. Saya sudah baca sekilas surat pengajuan permintaan klarifikasi yang Ibu kirim kemarin. Katanya tentang anggota kami, Dimas. Aku menatap matanya langsung. Iya, Pak. Suami saya. Atau mantan suami saya, sebentar lagi. Wajah Letkol Bagas menegang. Silakan lanjut. Aku membuka map biru dan menyerahkan satu persatu bukti. Dimas menikah siri dengan seorang perempuan bernama Nadia, tanpa izin saya sebagai istri sah dan tanpa permohonan izin dinas sebagaimana seharusnya dilakukan oleh prajurit aktif. Ini fotonya. Ini salinan akta nikah siri dari saksi di Bandung. Dan ini, dokumen laporan keuangan yang menunjukkan penggunaan dana koperasi untuk keperluan pribadi yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Letkol Bagas mulai membaca dengan serius. Wajahnya berubah. Alisnya mengerut tajam. Ini serius? Ini melanggar kode etik prajurit. Sangat fatal kalau benar dilakukan tanpa izin satuan. Apalagi menggunakan dana koperasi. Aku mengangguk. Dia juga sering mengaku, dinas. Tapi sebenarnya tinggal di rumah kontrakan bersama wanita itu. Saya juga punya saksi, dari tetangga, rekan koperasi, bahkan istri rekan prajurit yang tahu. Letkol Bagas meletakkan berkas itu dengan napas panjang. Bu Sekar, terima kasih karena sudah datang langsung dan menjelaskan. Saya kenal baik Dimas. Selama ini dia terlihat disiplin. Tapi kalau semua ini benar, ia menatapku lekat, maka dia tidak hanya mencoreng institusi, tapi menghina kepercayaan kami sebagai keluarga besar prajurit. Mataku mulai berkaca-kaca, tapi suaraku tetap tegas. Saya tidak ingin mempermalukan siapa-siapa, Pak. Tapi saya juga tidak bisa lagi diam. Kami para istri ini kadang hanya dianggap bayangan. Setia diam di rumah, membesarkan anak, sementara suami bebas menikah diam-diam, bohong soal dinas, dan mempermainkan nama satuan. Letkol Bagas bangkit dari kursinya. Ia berjalan pelan ke arah jendela, lalu membalikkan badan. Saya akan panggil Dimas. Hari ini juga, saya ingin dengar langsung dari mulutnya. Tapi satu hal, Bu Sekar, terima kasih karena Ibu memilih jalur hukum, bukan emosi. Tidak banyak yang seberani Ibu. Aku tersenyum tipis. Karena saya sudah terlalu sering diam. Pak, sekarang waktunya saya bersuara. 3 hari kemudian, kabar itu sampai padaku lewat Reza. Dimas dipanggil resmi ke ruang Letkol Bagas dan diinterogasi langsung. Katanya Letkol marah besar, ujar Reza di ruang tamu. Sampai bilang, kalau mau nikah 2, urus izin dulu. Ini bukan dunia kobau, serda Dimas. Aku mengangguk pelan. Dia pantas mendapat itu.
Reza tertawa miris. Lucunya, Nadia katanya ikut datang ke markas. Nangis-nangis. Tapi Letkol malah usir dia keluar. Aku menatap keluar jendela. Angin sore membawa bau tanah basah. Nadia mungkin cantik, mungkin masih muda. Tapi dia lupa satu hal. Cinta yang dibangun dari pengkhianatan tidak punya tempat di dunia yang punya aturan. Malam harinya, Dimas pulang dalam diam. Wajahnya kusut, langkahnya berat. Dia duduk di ruang makan dan menunduk. Aku kena sanksi administratif, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Letkol Bagas bilang aku mencemari institusi. Kalau sampai ada laporan ke atasan, karierku bisa habis. Aku gak nyangka kamu bawa ini ke satuan. Sekar? Aku menatapnya. Kamu gak nyangka? Atau kamu pikir aku akan terus jadi perempuan yang diam dan menunggu tanpa suara? Dia mendesah. Aku kehilangan semuanya. Aku berdiri, berjalan ke arahnya, dan berkata pelan namun menusuk. Bukan aku yang menghancurkan hidupmu, Dimas. Tapi kamu sendiri. Dan sekarang, kamu cuma panik karena akhirnya kebenaran lebih keras dari dustamu. Letkol Bagas tak pernah lagi memanggilku, tapi surat resmi dari markas datang seminggu kemudian. Isinya pemberitahuan bahwa Dimas akan dikenai sanksi administratif, termasuk penundaan kenaikan pangkat dan evaluasi ulang keuangannya di koperasi. Di bagian bawah surat tertulis, "Kami menghargai keberanian Ibu Sekar dalam menyampaikan laporan secara tertulis dan resmi. Semoga keadilan dalam keluarga prajurit tetap terjaga. Hormat kami, Letkol Infantri Bagas Wahyudi." Hari itu markas mengadakan sidang etik internal. Dimas dipanggil ke hadapan Dewan Kehormatan Satuan. Letkol Bagas menjadi ketua majelis. Aku tidak hadir secara langsung, tapi kabar demi kabar datang cepat lewat Reza, yang punya kenalan di staf logistik. "Parah, Kar," ucap Reza lewat telepon malam itu. Letkol langsung buka sidang dengan kalimat, "Seorang prajurit tidak hanya bertanggung jawab pada negara, tapi pada rumah yang ia bangun sendiri." Aku menggenggam ponsel erat-erat. Di seberang, Reza melanjutkan. "Terus, pas Dimas berusaha ngeles, salah satu staf Intel ngeluarin bukti video. Videonya waktu dia nikah sama Nadia di Bandung. Ingat? Yang aku rekam diam-diam dari lobi hotel? Itu diputarkan langsung." Aku membisu. Gambar pernikahan itu masih membekas jelas di benakku. Nadia dengan kebaya merah darah, tertawa manja, Dimas berdiri kaku di sampingnya. Dan aku, waktu itu, menangis di parkiran hotel sambil menggenggam dada yang terasa diremukan dari dalam. "Letkol marah besar, Kar," kata Reza. "Bilang Dimas mempermalukan satuan. Bikin institusi tampak seperti kumpulan tukang kawin sembunyi-sembunyi." Aku menghela napas berat. Akhirnya dia ngerasain juga, Reza. Rasanya dipermalukan. Keesokan harinya, sebuah surat resmi dari markas datang ke rumah. Dimas sedang tidak di rumah. Entah masih sibuk menambal aibnya atau sedang bersembunyi dari dunia yang mulai tahu boroknya. Aku membuka surat itu pelan-pelan. Isinya tegas. Dengan ini menyampaikan bahwa Serda Dimas Rizaldi dikenai sanksi berat berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 tahun, pemotongan tunjangan disipliner, evaluasi keanggotaan koperasi, dan pemberian peringatan keras menjelang pemecatan tidak hormat apabila melakukan pelanggaran kembali dalam masa pengawasan 6 bulan ke depan.
Aku memandangi kertas itu lama. Tinta hitamnya tak lebih dingin daripada hati Dimas yang tega menghancurkan rumah tangga hanya karena butuh cinta yang hidup. Tapi kini hidup yang ia ciptakan bersama Nadia mulai menampakkan wajah aslinya, palsu, rapuh, dan menyakitkan. Siangnya, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya, "Nadia." "Sekar," ucapnya pelan. "Bisa kita ketemu?" Aku diam sejenak. "Untuk apa?" "Aku cuma pengen bicara. Aku gak tahu harus ke siapa lagi." Nada suaranya bukan lagi suara Nadia yang sombong di Instagram, yang menulis caption berbunga-bunga jadi istri tentara yang sesungguhnya. Ini suara perempuan yang panik, takut. Akhirnya aku setuju bertemu di taman dekat rumah orang tuaku. Kami duduk di bangku kayu yang agak lapuk, di bawah pohon mangga tua. Nadia tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan make-up mahalnya tak bisa menutupi lelah yang menggerogoti. "Aku gak tahu semua bakal seperti ini," ucapnya pelan. "Aku pikir dia udah pisah beneran sama kamu." Aku tersenyum sinis. "Oh, jadi kamu pikir rumah yang masih aku rawat, rekening yang masih atas nama kami berdua, dan anak yang masih tidur setiap malam sambil nunggu ayahnya pulang itu, bukan tanda kalau kami masih suami istri?" Ia menunduk. "Aku salah. Aku bodoh." Aku mengangguk pelan. "Setidaknya kamu sadar sekarang." Nadia menggenggam jemarinya sendiri, seolah sedang menggenggam sisa-sisa harga dirinya. Setelah sidang etik kemarin, Dimas jadi orang lain. Dia marah-marah terus. Dia bilang semua ini salahku. Katanya, aku yang bikin dia kehilangan semuanya. Aku tertawa kecil. Dan aku, yang dia salahkan karena terlalu sibuk jadi ibu. Lucu ya? Dia lupa, anak itu dia yang buat, bukan aku sendiri. Nadia tak bisa menatap mataku. Aku gak tahu harus kemana lagi. Orang tua juga udah malu. Semua teman di medsos ngejek aku. Ada yang bilang aku perusak rumah tangga. Ada yang ngatain aku karma berjalan. Aku berdiri. Suaraku dingin. "Kamu dapat apa yang kamu tanam, Nadia? Waktu kamu unggah foto pernikahan diam-diam itu, kamu juga tahu, kamu menyakiti seseorang. Dan perempuan yang kamu sakiti itu gak akan diam." Aku menatapnya tajam. "Kalau kamu pikir aku akan kasihan, kamu salah tempat. Aku bukan ibumu. Aku bukan sahabatmu. Aku hanya istri yang kamu rebut suaminya. Dan sekarang, silakan hadapi sendiri dunia yang kamu pilih." Aku pergi tanpa menoleh lagi. Dimas datang ke rumah malamnya. Matanya kosong. Tubuhnya lelah. Dan untuk pertama kalinya, dia tak lagi terlihat seperti prajurit gagah. Ia lebih mirip lelaki tua yang kehilangan arah. "Aku mungkin akan dipecat kalau ada masalah sedikit lagi," katanya lirih. "Mereka bilang, 1 pelanggaran tambahan, dan selesai sudah." Aku menatapnya, tenang. "Lalu kenapa kamu cerita ke aku? Supaya aku kasihan? Supaya aku tahan orang lain lapor ke komando?" Dia menatapku, seperti mencoba membaca hatiku. Tapi aku sudah terlalu rusak untuk bisa dibaca. "Aku cuma pengen kamu tahu, aku nyesel, Sekar." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih. Tapi penyesalanmu tak akan membalikan waktu. Tak akan menghapus luka Nara. Dan tak akan membuatku kembali pada laki-laki yang tega menikah di belakangku, tanpa sedikit pun rasa bersalah." Malam itu hujan turun deras.
Petir menyambar beberapa kali, dan aroma tanah basah menyelinap dari sela jendela. Aku baru saja menidurkan Nara ketika seseorang mengetuk pintu depan. Pelan. Seperti ragu. Seperti tahu, rumah ini bukan lagi tempat yang menyambutnya. Kubuka pintu, dan di sana berdiri Dimas. Tubuhnya basah kuyup. Jaket dinas lusuh menempel lemas di pundaknya. Wajahnya lelah. Dan, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak melihat aura gagah itu lagi. Ia bukan lagi suami yang dulu kukagumi. Ia sekarang hanya bayangan lelaki yang pernah kutunggu dengan rindu. Aku mau bicara sebentar, katanya. Tolong. Aku mengangguk singkat. Masuklah. Di ruang tamu, ia duduk di kursi rotan kesukaan almarhum ayahku. Aku duduk di seberangnya, menjaga jarak. Tak lagi ada teh manis, tak ada roti tawar hangat. Hanya ruang kosong, dan dua orang yang kini bicara sebagai dua dunia yang berbeda. Aku tahu aku salah. Dimas memulai pelan. Dan aku gak akan berdalih lagi. Aku mengangguk perlahan, menunggu kelanjutannya. Aku datang karena aku minta kamu hentikan laporan ke markas. Cabut semua, Sekar. Aku mohon. Nada suaranya mendadak lebih lunak. Seperti dulu. Tapi tak lagi menggetarkan hatiku. Cabut laporan, ulangku pelan. Iya mendekat sedikit. Aku udah kehilangan banyak. Pangkat tertahan, gaji dipotong, mata rekan-rekan memandang sinis, dan Nadia pun pergi ninggalin aku. Aku mengangkat alis. Pergi? Iya. Dia, katanya gak tahan dihujat netizen, keluarga dia malu, dan sekarang dia ngilang. Aku gak bisa nyari dia, aku sendirian. Aku menatapnya. Dingin. Jadi sekarang kamu datang ke aku. Setelah semua ini, cuma karena kamu, sendiri. Dia menunduk. Aku cuma minta kamu cabut laporan. Anggap aja sebagai bentuk terakhir dari kasih sayangmu. Aku tertawa. Pelan. Lalu makin keras. Tawa yang getir. Kasih sayang? Kamu mau aku pura-pura gak pernah kamu hianati? Kamu mau aku jadi perempuan yang menutup luka demi menyelamatkan seragam yang kamu kotori sendiri? Sekar. Aku bukan perempuan bodoh yang kamu kira, Dimas. Aku bukan Rani yang dulu kamu bentak, kamu bohongi, lalu kamu tinggalin untuk wanita lain. Ia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tak peduli. Aku istrimu. Ibu dari anakmu, dan kamu tega menyebut semua yang aku lakukan selama ini sebagai rutinitas dingin? Maaf. Bisiknya. Aku berdiri. Maafmu tidak cukup untuk menambal rasa malu waktu aku tahu kamu nikah di belakangku. Maafmu gak bisa hapus trauma Nara yang terus tanya kenapa ayahnya gak pulang-pulang. Dimas menegakkan tubuh. Aku bisa bantu secara finansial, Sekar. Aku bisa kasih kompensasi. Yang penting jangan teruskan laporan itu. Akhirnya dia keluarkan kartu andalannya, uang. Jadi sekarang kamu pikir aku bisa dibungkam dengan duit? Dia tak menjawab. Sayangnya, kamu lupa satu hal, Dimas. Aku bukan perempuan yang kamu tinggalin dengan utuh. Aku yang kamu pecahkan. Dan sekarang, aku yang sedang menyusun kepingan diriku kembali. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku dan Nara. Aku menatapnya tajam, tegas. Aku akan teruskan laporan itu. Aku akan lanjutkan gugatan cerai. Dan kamu, hadapi semuanya. Seperti laki-laki, kalau kamu masih merasa layak disebut itu. Dimas bangkit. Wajahnya tegang. Kalau kamu terusin, hidupku habis. Sekar. Aku mendekat, menatapnya tepat di mata. Sama seperti kamu menghabisi hidupku waktu kamu pilih wanita lain di belakangku. Ia menahan napas. Tak bisa berkata-kata.
Tak ada lagi rayuan. Tak ada lagi janji-janji. Ia tahu, aku sudah bukan Sekar yang sama. Hari itu udara terasa lembab. Awan menggantung seperti menyimpan rahasia yang menunggu waktu untuk jatuh. Aku sedang menyiram bunga di halaman belakang saat Reza datang tergesa-gesa. "Sekar," katanya terburu-buru. "Kamu duduk dulu deh." "Ada apa?" tanyaku, meletakkan ember. "Berita baru. Dari Bandung. Tentang Nadia." Aku mengernyit. Reza menarik napas panjang. "Ustaz Amir dari pesantren tempat Nadia dulu belajar agama, dia datang ke satuan buat klarifikasi. Dan dia bawa kabar yang bikin geger." Aku menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Reza menelan ludah. "Nadia ternyata sudah pernah menikah sebelumnya. 4 tahun lalu. Secara siri. Dan janin yang dia kandung sekarang, kemungkinan besar bukan anak Dimas." Dunia rasanya berhenti bergerak. Aku menahan napas, merasakan jantungku berdetak pelan tapi menyakitkan. Seperti diiris dari dalam. "Buktinya?" tanyaku datar. "Ustaz Amir bawa surat nikah siri. Nama laki-lakinya Awan Prasetya. Buruh proyek. Mereka pernah serumah beberapa bulan, lalu Nadia pergi. Dan Awan sekarang muncul dan bilang masih sempat ketemu Nadia sebelum dia nikah dengan Dimas." Aku terdiam lama. Sementara itu, Reza melanjutkan, pihak satuan langsung gelar pertemuan. Letkol Bagas sampai bilang, ini bukan hanya pelanggaran anggota, tapi juga aib yang mempermalukan institusi secara keseluruhan. Malamnya, Dimas datang. Bukan mengetuk, tapi memaksa. Seperti orang kesurupan. "Kita harus bicara," katanya kasar di depan pagar. Aku berdiri di ambang pintu. "Bicara soal apa, Nadia?" Matanya merah. Bukan karena marah, tapi karena kalah. Dia bohong. Dia nipu aku. Sekar, dia hamil bukan dari aku. Aku menatapnya. Dingin. "Kamu baru sadar sekarang?" Dimas mendekat. Nafasnya memburu. Bajunya kusut, wajahnya lelah. Ia sudah bukan sosok tentara gagah. Ia kini hanya lelaki yang dipermalukan wanita yang dipilihnya sendiri. "Aku ninggalin kamu demi dia. Dan ternyata dia juga cuma bohongin aku." Aku nyaris tertawa. Tapi yang keluar hanya kalimat ini. "Itu namanya karma, Dimas." Ia menggigit bibir. Dia bilang dia suci. Katanya aku yang pertama. "Kamu percaya begitu saja? Sama perempuan yang kamu nikahi sembunyi-sembunyi? Sementara aku, istrimu selama bertahun-tahun, kamu curigai hanya karena kamu bosan." Ia terduduk di anak tangga teras rumah. Letkol bilang aku mungkin tetap dipecat. Bukan karena pernikahan, tapi karena kebodohan. Karena membiarkan diriku jadi alat dari seseorang yang bahkan gak bisa jujur soal masa lalunya. Ia tertawa pahit. "Lucu ya, Sekar? Aku yang menghancurkan kamu demi cinta yang lebih muda, lebih segar. Dan sekarang aku gak punya siapa-siapa." Aku duduk di seberangnya, menjaga jarak. "Dan kamu pikir aku akan kasihan?" Dimas memandangku dengan mata merah basah. "Aku gak minta dikasihani. Aku cuma gak tahu mau kemana lagi." "Kemana aja. Asal jangan kesini." Dimas terdiam. Aku mungkin dulu perempuan yang diam, Dimas. Yang selalu mengangguk. Yang takut ngomong karena takut bikin kamu merasa kecil. Tapi sekarang, aku belajar satu hal penting. Perempuan bisa lebih kuat saat ditinggalkan, karena kami gak punya pilihan selain bertahan. Keesokan harinya, kabar itu menyebar ke lingkungan satuan. Nadia menghilang lagi. Katanya pulang ke rumah orang tuanya di Banyumas. Banyak istri prajurit yang diam-diam bersyukur. Bukan karena Nadia hamil, tapi karena kebohongannya terbongkar sebelum membuat luka lebih banyak lagi. Bu Santi, tetanggaku, berkata dengan lirih, "Akhirnya kamu menang, Sekar. Tanpa harus memukul, tanpa harus balas dendam." Tapi aku hanya tersenyum tipis. Karena ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal kebenaran yang akhirnya pulang ke tempatnya. Hari itu aku berdiri di depan Pengadilan Agama Sleman. Udara panas, langit mendung,
dan dadaku berdebar kencang. Di tangan kananku, ku genggam berkas gugatan cerai. Di tangan kiri, ku genggam jemari kecil Nara, yang hari itu ku bawa bukan untuk menyakiti siapapun, tapi sebagai saksi bisu dari rumah tangga yang diporak-porandakan oleh ayah kandungnya sendiri. Di seberang ruang sidang, Dimas duduk mengenakan kemeja putih lusuh, rambutnya sedikit lebih panjang dari biasanya, dan pandangan matanya sayu. Ia tidak lagi memakai seragam. Karena memang, ia sudah bukan tentara lagi. Seminggu sebelum sidang cerai dimulai, keputusan dari markas besar akhirnya resmi turun. Dengan ini menyatakan bahwa Serda Dimas Rizaldi dinyatakan dipecat dengan tidak hormat dari keanggotaan aktif kesatuan militer, karena pelanggaran berat terhadap kode etik dan disiplin prajurit. Surat itu dikirim langsung ke rumah orang tuanya. Tapi salinannya, entah bagaimana, berakhir di tanganku. Reza yang membawanya malam-malam sambil menatapku dengan campuran puas dan iba. Dia resmi diberhentikan, Kar. Letkol Bagas bahkan gak mau menyebut namanya di apel terakhir. Dimas udah dicoret dari daftar aktif. Aku hanya mengangguk, tidak bersorak, tidak juga menangis. Karena keadilan, bila datangnya terlambat, rasanya tak lagi manis, tapi tetap perlu disyukuri. Sidang perceraian hari itu cukup cepat. Hakim perempuan dengan suara tegas membuka berkas satu persatu, memeriksa bukti. Saksi dari pihak penggugat membawa rekaman video akad nikah tergugat dengan wanita lain tanpa izin resmi dari istri sah. Benar? Benar, Yang Mulia, ucap pengacaraku. Dimas tak menyela, hanya diam. Matanya kadang menoleh padaku, tapi aku tidak memberinya tatapan apapun. Hakim melanjutkan, dan berdasarkan surat dari kesatuan, tergugat telah diberhentikan karena kasus pelanggaran etika dan penyalahgunaan izin dinas. Benar juga. Benar, jawabku pelan. Kami telah memeriksa harta bersama yang terlampir. Rumah, kendaraan, serta 2 rekening. Pihak penggugat mengajukan pembagian dengan proporsi 65% untuk dirinya dan anak, dan 35% untuk tergugat, atas dasar pelanggaran berat dan pengkhianatan dalam pernikahan. Apakah tergugat keberatan? Untuk pertama kalinya, Dimas bicara. Suaranya pelan. Saya tidak keberatan. Hakim mengetuk palu. Dengan ini, perkawinan antara Sekar Ayuning Tias dan Dimas Rizaldi dinyatakan putus secara hukum. Pembagian aset sesuai yang diajukan. Hak asuh anak jatuh kepada penggugat. Dunia terasa hening beberapa detik setelah itu. Seolah waktu berhenti, memberiku ruang untuk meresapi kalimat yang selama ini hanya kutulis di atas kertas. Cerai. Di luar ruang sidang, Dimas berjalan mendekat. Tak ada amarah, tak ada pembelaan. Hanya kelelahan. Aku gak bisa bilang apa-apa lagi. Sekar, aku kalah. Aku menatapnya, kali ini dengan penuh keberanian. Bukan cuma kalah, Dimas. Kamu kehilangan apa yang kamu buang sendiri. Ia mengangguk. Aku tahu aku pantas dapat semua ini. Tapi, Nara, boleh aku tetap lihat dia kadang-kadang? Aku menarik napas. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang penuh dendam. Tapi juga bukan yang mudah dikelabui rasa iba. Kita bicarakan lewat pengacara. Tapi satu yang jelas, aku akan jaga dia. Dengan seluruh hidupku. Dimas menunduk. Kalau waktu bisa diulang, aku gak akan pergi. Aku gak akan cari cinta di luar. Aku akan menjaga apa yang sudah kau miliki sejak awal, potongku cepat. Ia tak menjawab. Lalu aku berkata pelan, tapi tegas. Terlambat, Dimas. Kamu memilih pergi saat aku masih menggenggam. Dan sekarang, aku melepasmu. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku kuat. Seminggu kemudian, surat resmi pembagian aset masuk ke tanganku. Rumah jatuh padaku sepenuhnya.
Mobil Avanza lama diambil Dimas. Tabungan dibagi 2, tapi 65% masuk ke rekening atas nama Nara. Aku menandatangani berkas itu tanpa ragu. Aku tidak butuh semuanya. Aku hanya butuh dihargai. Dan lebih dari itu, aku ingin anakku tumbuh dalam rumah yang jujur, bukan yang penuh kebohongan. Malam itu, setelah menidurkan Nara, aku duduk di ruang tamu yang kini terasa benar-benar milikku. Kursi rotan tua almarhum ayahku masih di sana. Tapi kali ini, aku yang duduk di atasnya. Tegak, tidak takut. Aku melihat ke sekeliling rumah. Bukan rumah mewah. Bukan rumah berlapis emas. Tapi kini, rumah ini bebas dari pengkhianatan. Dan itu, lebih berharga dari apapun. Hujan turun lebat sore itu. Di balik kaca jendela rumah ibu, aku sedang menemani Nara menggambar pelangi yang belum muncul di langit. Ia menggambar dengan semangat, menambahkan awan putih dan matahari di sudut kertas. "Bu, nanti ayah jemput Nara lagi enggak?" tanyanya polos. Pertanyaan yang menampar pelan tapi dalam. Aku hanya tersenyum samar. Ayah Nara sedang jauh. Tapi kamu tetap punya ibu di sini, sayang. Sebelum ia sempat bertanya lagi, terdengar suara motor tua berhenti di depan pagar. Aku mengintip dari balik gorden. Hati ini langsung tahu, itu Dimas. Ibuku yang membukakan pintu. Dimas berdiri dalam jas hujan yang sudah koyak di beberapa bagian. Wajahnya lebih tirus dari terakhir kali kulihat. Kumis tak terurus, sepatu belepotan lumpur, dan tatapan kosong. "Bu Laras, aku boleh bicara sebentar sama Sekar?" Suaranya serak, seperti sudah terlalu lama menyimpan debu penyesalan di dalam dada. Ibuku berdiri tegak di depan pintu. Sekar tidak ingin bertemu. Dimas menunduk. "Saya cuma mau bilang satu hal." "Bilang saja ke saya," kata ibu tegas. Dimas menarik napas panjang, seperti menelan batu besar yang tertahan di tenggorokan. "Nadia pergi, waktu tahu saya gak punya apa-apa lagi. Dia bawa sisa uang tabungan yang ada di dompet saya. Rumah kontrakan kami dikosongkan. Tinggal utang-utang saya di koperasi yang datang tiap hari." Ia tertawa pelan. Tertawa yang pahit, putus asa. "Saya sekarang kerja serabutan, Bu. Kadang jadi tukang parkir di pasar malam. Kadang bantu teman angkut-angkut barang di gudang. Semua orang mencibir. Tetangga mencaci. Teman menjauh. Saya benar-benar sendirian sekarang." Ibuku diam sejenak, lalu berkata pelan namun menusuk. "Bukankah itu yang kamu pilih sendiri dulu?" Dimas menggigit bibir. "Saya salah. Saya terlalu buta. Saya pikir cinta itu soal tawa dan baju bagus. Tapi saya lupa, cinta yang tulus itu justru yang bangun pagi-pagi, nyeduh teh, nunggu telepon, dan tetap setia walau ditinggal berbulan-bulan." Ia menunduk. "Saya hancur, Bu. Tapi saya nggak datang ke sini untuk minta dikasihani. Saya cuma pengen lihat Nara. Sekali saja." Ibuku memandangnya lama. Kemudian ia berkata, "Nara sedang menggambar pelangi. Dan saya tidak ingin pelangi kecilnya ternoda lagi oleh awan gelap yang pernah membuat ibunya menangis setiap malam." Dimas terdiam. Rahangnya mengeras. Tapi tak bisa membantah. Sekar butuh waktu untuk sembuh. Dan kamu butuh waktu untuk mengerti bahwa luka orang lain tidak bisa kamu obati dengan penyesalan terlambat. Lalu ibu berkata pelan namun mantap, "Pulanglah, Dimas. Jangan cari Sekar. Dia tidak akan menemuimu lagi."
Dari balik jendela, aku melihat Dimas berjalan gontai ke motornya. Hujan masih turun, tapi ia tak peduli basah. Ia bahkan tidak menyalakan lampu motornya saat pergi. Aku menunduk, menarik napas dalam-dalam. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku pernah. Dan luka yang datang dari cinta adalah luka yang paling sulit dilupakan. Malamnya, saat Nara sudah tidur, aku berbincang dengan ibu. "Kenapa kamu gak suruh aku keluar tadi?" tanyaku pelan. "Karena kamu sudah cukup kuat untuk tidak melihat dia lagi," jawab ibu, menatapku penuh kebanggaan. Aku tersenyum lemah. Kadang aku masih bertanya-tanya, kenapa aku gak cukup untuk dia dulu. Ibu menggenggam tanganku. "Kamu terlalu cukup, Sekar. Itu masalahnya. Laki-laki seperti Dimas buta melihat cahaya yang terlalu terang. Mereka lebih suka silau sesaat ketimbang sinar hangat yang menyala tenang." Aku mengangguk. Kali ini, tanpa air mata. Karena aku tahu, aku telah menang. Bukan menang karena membalas, tapi menang karena bertahan dan tetap memilih jalan yang benar. Keesokan harinya, aku membakar satu-satunya foto pernikahan kami yang tersisa. Bukan karena benci, tapi karena aku akhirnya ikhlas melepas. Dari abu itu, aku tahu, aku tidak lagi milik masa lalu. Aku milik hari ini, milik anakku, milik diriku sendiri. Dan pelangi yang digambar Nara hari itu masih tergantung di pintu kulkas, dengan tulisan kecil di bawahnya. "Biar hujan lama, pelangi tetap datang." Karena pelangi itu hadiah dari langit untuk orang sabar. Matahari pagi menyusup lembut ke sela-sela jendela kaca ruang depan. Di balik meja kayu sederhana, aku menyusun berkas-berkas pendaftaran anggota baru koperasi kami. Di dinding belakang tergantung papan bertuliskan, "Koperasi, diri yang disayangi, untuk perempuan yang bangkit dari luka." Ya, kini aku bukan hanya Sekar. Aku adalah Rani, nama yang kupilih kembali dari masa kecilku. Nama yang dulu hanya sebatas panggilan keluarga, tapi kini menjadi simbol bahwa aku telah lahir ulang. Bukan sebagai istri tentara, tapi sebagai pejuang. Koperasi ini dimulai dari ruang tamu kecil rumah ibu. Dari satu dua tetangga yang curhat soal suami yang selingkuh, yang kawin lagi diam-diam, yang memukul istri lalu minta dimengerti dengan dalih stres tugas. Lalu berkembang. Ada yang datang dari Prambanan, dari Bantul, bahkan ada yang naik motor 2 jam dari Kulon Progo hanya untuk duduk dan didengar. Kami tertawa bersama, kadang menangis, tapi tak ada satupun yang pulang tanpa dada lebih lapang. Aku tidak mendirikan tempat ini untuk melawan laki-laki, tapi untuk menghidupkan kembali perempuan yang nyaris padam karena dipadamkan oleh cinta yang salah. Salah satu yang paling kuingat, namanya Bu Rista. Suaminya dinas keluar kota 3 tahun. Pulang bawa istri baru dan mengusir Bu Rista dari rumah sendiri. Ia datang padaku dengan wajah kusut dan mata kosong. Sekarang, ia punya kios sayur online dan 2 motor angkut. Setiap kali aku melihat dia tertawa, aku merasa luka-lukaku dulu tidak sia-sia. Setiap malam aku mencatat kisah-kisah mereka. Bukan untuk dikenang sebagai derita, tapi untuk diubah jadi peluru kekuatan. Aku pernah jadi perempuan yang tidur dengan mata terbuka, karena takut suami sedang bersama perempuan lain. Aku pernah jadi istri yang menolak undangan arisan karena malu menjawab pertanyaan, "Kok suaminya nggak pulang-pulang?" Aku pernah menahan tangis di kamar mandi saat anakku bertanya, "Kenapa ayah nggak pernah cium pipiku lagi, Bu?" Tapi sekarang, aku punya jawaban. Karena ayah lupa, yang paling berhak ia cintai, justru yang setia menunggunya di rumah.
Kadang Dimas masih menghubungi ibu, menanyakan kabarku. Tapi aku tidak pernah ingin tahu kabarnya lagi. Karena aku tidak lagi hidup di masa lalu. Nadia, terakhir kabarnya membuka jasa endorse baju anak-anak. Kabar dari manapun tidak lagi mengusikku. Karena kini aku tidak lagi memikirkan siapa yang datang dan pergi. Aku hanya fokus pada siapa yang tetap tinggal, termasuk diriku sendiri. Nara tumbuh jadi gadis kecil yang kuat. Ia sering ikut ke koperasi dan mendengar kisah-kisah ibu-ibu hebat. Kadang ia menggambar perempuan pakai jubah superhero. Aku mau kayak ibu kalau gede, katanya suatu pagi. Aku peluk dia erat. Ibu nggak pakai jubah. Tapi ibu belajar terbang setelah dijatuhkan. Dan kini, aku bicara kepada kalian, para perempuan yang sedang membaca kisahku. Mungkin kamu sedang menyeka air mata. Mungkin kamu baru saja membaca pesan dari suamimu yang salah kirim. Mungkin kamu masih berpura-pura kuat di depan anak-anak. Aku paham. Aku pernah di situ. Tapi percayalah, kamu tidak sendiri. Dan kamu pasti bisa bangkit. Cinta yang paling menyembuhkan adalah cinta kepada diri sendiri. Aku Rani. Dulu, aku ditinggalkan atas nama tugas. Kini, aku tahu, tugas paling penting adalah menjaga harga diriku. Aku bukan istri tentara lagi, tapi aku tetap prajurit. Prajurit dari medan tempur paling sunyi, hati yang pernah hancur, lalu belajar utuh lagi. Dan untuk setiap luka yang dulu kutangisi, kini kuubah jadi senjata. Bukan untuk melukai siapapun, tapi untuk melindungi perempuan lain dari luka yang sama.